Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar, Bapak KBP Nurul Ihsan Dwi Setianto SH MIK. Ya, selamat datang Pak beserta rombongan. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Kapolres Kabupaten Tanah Datar beserta rombongan dalam rangka giat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawakkal kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu jemaah subuh yang kami hormati, dengan tidak memperpanjang kalimat, kita minta kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar untuk menyampaikan tausiah Pak ya, tausiah atau perkenalan ya kepada kita bersama, kepada Bapak Nur Ihsan Dwi Setianto. Kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salat berbaik dakhalal jannah." Sadaqallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Pak Ketua DKM Masjid Pak Ali Nagari, alim ulama, tokoh masyarakat Pak dan Nabil Lima Kaum, Pak Kasipes Kodim 0307, Nenek Mama, Ibu Kandung, dan segala tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mesti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Diciptakannya wa khalaqtul jinna wal insa, diciptakannya jin manusia illa liya'budun, tidak terkecuali untuk beribadah. Bapak yang mulia, ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Salam dan salam senantiasa kita curahkan, kita aturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang mulia, ini alhamdulillah ke 29 masjid. 29 masjid yang saya kunjungi bersama tim dari pertama kali tanggal 18 April saya masuk sekolah di Tanah Datar. Masuk sekolah Pak di Tanah Datar. Jadi ini masjid ke-29. Tapi alhamdulillah baru kali ini saya lihat ada banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Biasanya yang ada 28 masjid yang lalu itu anak-anak angkatan 65. Angkatan 65 anak-anak. Ini alhamdulillah ada anak-anak asli. Angkatan 2023, 2024. Alhamdulillah. Seolah-olah Bapak Ibu yang mulia, sebelumnya di masjid sana tertulis di pintu itu, masjid ini hanya untuk anak-anak umur 40 tahun ke atas. Tapi alhamdulillah ada anak asli. Mudah-mudahan kalau kata ulama kita ini, kalau ada satu masjid dia ini ada anak-anaknya, maka sesungguhnya kampung itu akan menjadi kampung yang dia berkelanjutan. Amalnya berkelanjutan.
Karena hari ini Bapak Ibu yang dirahmati, sesungguhnya masjid adalah tempat di mana dia menentukan kehidupan. Betul Pak? Saya kagum sama orang Minang. Kenapa dulu orang Minang itu membuat satu falsafah yang tidak ada duanya di tempat lain. Bisa mengungkapkan dan bisa mengumumkan kepada halayak ramai bahwa ini adalah falsafah kami. Adat bersandi syarat, syarat bersandi kitab. Itu tempat lain nggak ada Pak. Di tempat lain nggak ada nggak? Nah, di Mekah aja nggak ada. Yang ada cuma ini apa? Al-Quran begini di gerbang begitu. Tapi nggak bunyi dia. Falsafah itu nggak bunyi. Hanya orang Minang yang punya. Betul ya? Makanya saya bilang Pak, ini ajaib, keajaiban dunia nomor 21. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu keajaiban dunia nomor 21. Keajaiban nomor 20-nya Pagaruyung. Istana bahasa Pagaruyung keajaiban dunia nomor 2. Bukan masalah falsafahnya, bukan hanya sekedar masalah istananya, tapi adalah spiritnya, semangatnya. Coba kalau yang kami adalah orang yang menjunjung daripada kitabullah, betul tak? Betul? Bukan sekedar falsafahnya, tetapi keinginan yang kuat supaya tanah Minang ini seperti melebihi Mekah dan Madinah. Karena mengangkat tinggi, menjunjung tinggi disebutkan kitabullah. Kitabullah di sana apa itu syarat? Bukan, ada satu lagi. Nah, syarat mengatur ada pemakai. Jadi syariat yang berdasarkan kitabullah itu mengatakan demikian, maka adat memakai. Dan adat itu tidak macam-macam Pak. Adat itu identik dengan adab. Adat identik dengan adab. Adat itu adalah sebuah adab yang dikomulasikan dengan dikorelasikan, digabungkan dengan yang namanya adat. Itu adat. Setahu saya dulu kalau satu tahun di atasnya itu yang bawah itu tidak boleh bilang nama, betul tidak? Betul Pak? 1 tahun di atasnya tidak boleh bilang nama. John tidak boleh. Udah, betul Pak? Udah, Uni. Itu cuma ada di Minangkabau. Sekarang pertanyaannya, secara kecil diatur, harusnya secara umum juga diatur. Setiap orang kembali pada kita. Sekarang banyak fenomenanya di antara kita yang tidak kembali kepada kita. Kira-kira betul nggak Pak Ibu? Di mana sekarang orang-orang yang sekarang tidak ke masjid? Apakah mereka ini sedang dalam koridor kitabullah atau tidak kira-kira? Yang tidak sholat ke masjid lebih banyak yang sholat ke masjid, apa yang tidak ke masjid Pak? Banyak yang tidak. Bu, banyak yang sholat ke masjid atau banyak yang tidak sholat ke masjid? Kira-kira yang tidak sholat ke masjid itu baca kitabullah enggak? Baca. Maka Bapak yang mulia, ibu-ibu yang berbahagia, sudah tidak memegang kitabullah, maka dia pasti akan melenceng daripada agama, melenceng daripada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Apakah Bapak Ibu biarkan yang terjadi seperti ini? Karena apa? Pasti kalau sudah melenceng dari agama, melenceng daripada masjid, pasti dia akan kehilangan satu hadis Nabi SAW yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti akan berani melakukan kejahatan. Faktanya, apakah ada sekarang bandar narkoba sholat di masjid? Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang jadi bandar narkoba? Tidak. Insya Allah tidak. Tapi sekarang dibalik, apakah kira-kira bandar narkoba sholat ke masjid Pak? Tidak. Apakah kira-kira pencuri ternak sholat di masjid? Apakah orang yang suka balap liar sholat di masjid? Apakah orang yang suka menganiaya tetangga sendiri sholat di masjid? Itu yang jadi masalah. Apakah mereka baca Quran? Yang ke masjid aja belum tentu baca Quran. Maka itu akan menjadi masalah Bapak Ibu yang mulia.
Itu akan menjadi masalah. Ketika setiap orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan melakukan kejahatan. Sehingga kalau kejahatan dilakukan, yang repot polisi. Tapi sebenarnya nggak repot juga, Pak. Saya sebenarnya mau minta duit sama Pak Wali Nagari, sama Bapak Ibu. Saya boleh minta duit, Pak ya? Boleh, Pak? Saya ingin membesarkan tahanan saya. Sel di Polres sudah penuh. Saya besarkan. Saya bangun lagi di sebelahnya, saya besarkan sel. Boleh, Bu? Boleh enggak, Pak? Hah? Biar satu tanah datar tuh masuk semua di sel gitu. Kesel saya. Habis setiap hari ada orang ketangkep. Dari 27 orang yang ketangkep, 21-nya seluruhnya tentang narkoba. Dan subhanallah, ajaib Pak, seluruh tahanan saya agamanya Islam. Kira-kira yang ditahanan kemarin sebelum ketangkep, kira-kira sholat subuh enggak? Itu aja masalahnya, ketemu. Maka seandainya mereka ditaat kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan melakukan perbuatan fasya wal munkar. Selesai. Jadi seolah-olah hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini dalam keadaan umat dalam keadaan sama seperti keadaan umat zaman dulu, yang disebut dengan umat jahil. Bu, umat jahiliyah. Jahiliyah itu apa, Bu? Hah? Bukan, Pak Ketua. Jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil. Anak-anak jahil. Ini anak-anak nggak suka begini, Pak. Nah. Ya kan? Nah tuh, langsung praktek. Langsung sebelahnya begini. Nanti berkelahi. Coba kalau ditanya, nah kamu tahu nggak kalau kepala nggak boleh digini-gini? Dia bilang, tahu, karena jahil dibeginikan. Akhirnya berkelahi. Jadi jahiliyah itu tahu tapi sengaja melanggar. Tembok putih, bawa pilok dicoret-coret, cat, mahasiswa. Mohon maaf nih, contoh aja. Banyak juga Pak di Jakarta masih ditanya, Mas, ini kalau tembok putih begini kira-kira boleh nggak sih dicoret-coret? Dia bilang, nggak boleh Pak, tapi karena jahil dicoret-coret. Anak SMA, anak SMP, tahu kalau seragamnya itu bisa dikasih adik tingkatnya, adik kandungnya yang mau masuk SMA atau SMP. Dicoret-coret sama dia, naik motor, lulus, gitu kan? Kira-kira tahu nggak kalau adiknya butuh seragam? Tahu, tapi karena jahil, maka dicoret-coret bajunya sehingga tidak bisa dipakai lagi buat adiknya. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja melanggar. Sama dengan hari ini dulu ya mulia. Dan sama juga zaman dulu. Saya kasih tahu Pak, zaman dulu mereka tahu ada Tuhan satu di atas langit, namanya Allah. Tahu Pak, Tuhan yang punya Ka'bah. Tahu itu. Tapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf kepada Tuhan yang satu di atas langit namanya Allah, mereka tawaf, mereka mengelilingi berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 361. Jahil. Mereka tahu anak perempuan tidak boleh dibunuh, tapi mereka membunuh anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Mereka bilang perempuan itu aib. Mereka tahu tidak boleh minum khamar, tapi mereka minum khamar. Caranya lebih keren Pak. Caranya mereka minum khamar dengan gelas dari tengkorak manusia. Zaman jahiliyah. Sekarang kira-kira zaman jahiliyah ada Pak? Zaman jahiliyah nggak sekarang? Boleh nggak narkoba dipakai? Mereka bilang tidak. Kenapa dipakai? Jahil. Pak, boleh nggak mencuri Pak? Mencuri motor, mencuri sapi? Mereka bilang tidak. Tapi kenapa dia mencuri? Jahil. Jadi zaman jahiliyah sekarang sudah ada di zaman ini. Bapak Ibu yang mulia, bagaimana caranya sehingga akhirnya sekarang kita menyelesaikan masalah ini? Karena apa? Kalau untuk menyelesaikan masalah kamtipmas sesungguhnya yang hanya bisa menyelesaikan adalah orang beriman saja. Karena ini masalahnya iman. Kenapa orang jahil? Karena masalahnya iman. Nabi SAW sabdakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruhnya. Apabila buruk seluruh badannya. Disebut dengan hati. Hatilah di situ tempatnya iman. Masalahnya di situ. Kalau hati iman sudah tidak ada di dalam hati, maka akhirnya dia berani melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Jadi kalau untuk membuat satu negeri aman itu
Bukan hanya sekedar melaksanakan pemilu, memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih kepada membentuk setiap pribadi, setiap insan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya Pak, kalau kita sudah bisa berpikir. Negara yang baik terbentuk karena provinsi-provinsi yang baik. Provinsi yang baik terbentuk karena kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terbentuk karena kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik terbentuk karena nagari yang baik. Nagari yang baik terbentuk karena jorong yang baik. Jorong yang baik terbentuk karena keluarga yang baik. Keluarga yang baik terbentuk karena individu pribadi yang baik. Individu pribadi yang baik terbentuk karena hati yang baik. Kan tadi saya bilang hadis Nabi. Jadi kalau membentuk negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara atau kabupaten atau provinsi apakah itu yang madani, maka diawali dari mana? Hati yang baik. Hati yang baik tempatnya di mana Pak? Supaya untuk training hati yang baik itu tempatnya di mana? Di mana Bu? Di mana Pak? Masjid. Maka kembali ke surau. Kalau hatinya masalah, kembali ke masjid. Bapak Ibu yang mulia, saya punya motor Vario. Kalau motor saya rusak, dibawa kemana? Ya bengkel. Bengkelnya bengkel apa? Bengkel mesin jahit. Tidak bisa, pasti bengkel motor. Dan bengkelnya motor pun harus motor Honda. Nggak bisa pakai motor Yamaha, nggak bisa Pak, beda spare part. Betul? Kalau motornya Honda, ada lagi satu spesifikasi, dia harus ketemu dengan mekanik yang dia ini jago ahli motor, bukan Honda, motor metik. Betul Pak? Mau di Honda, tapi dia kalau ketemu mekanik yang dia ini motor manual, nggak bakal bisa, karena motor saya motor metik. Itu motor punya spesifikasi dan harus pas. Bagaimana dengan hati? Kalau hati kita rusak, masa dibawa ke puncak patok? Nggak nyambung. Maka dibawa ke masjid, karena tempat asli kita ini di masjid. Tempat bengkel hati kita ini di masjid. Karoserinya karoseri masjid. Siapa yang akan membuat beres hati kita? Siapa? Allah. Itu masalahnya sekarang. Karena tidak ada di masjid orang-orang ini, maka dia berani membuat kerusakan. Dia berani membuat kejahatan. Masalahnya di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Polres Datar secara umum menyampaikan bahwa mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asas kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah adat bersani syarat bersani kita. Yang hari ini kira-kira saya mau jawaban jujur sama Bapak sama Ibu. Kira-kira falsafah itu sekarang di mana, Pak? Adat bersani syarat bersani kita belum, kira-kira di mana sekarang? Hah? Mohon maaf nih. Jadi slogan doang Pak? Iya Pak. Hanya slogan kan? Marah itu nanti yang bikin slogan itu. Yang bikin falsafah itu marah itu. Kamu orang Minang, kami berusaha untuk memfalsafahkan dengan hati kami supaya menjadi praktek di lapangan kepada setiap orang beriman di orang Minang ini. Tapi sekarang karena kamu tidak jaga, maka mereka hanya menjadi slogan. Betul? Maka saya mengajak, mari Pak, mari Bu, kembali ke surau kita, kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah itu. Saya bukan sayang dengan Minang, saya sayang dengan falsafah itu, karena ajaib ini falsafah. Maka Bapak yang mulia, caranya adalah kembalikan setiap orang ke masjid. Masjid tahu kan? Masjid besar begini tahu semuanya kan Pak? Orang kampung sini. Kenapa tidak bisa datang ke masjid? Sesungguhnya mereka seperti orang buta, tapi bukan buta ini, tapi bukan buta hati. Mendengar azan, tetapi tidak bisa datang ke masjid. Sesungguhnya yang tuli bukan ini, tetapi yang tuli hati. Kan begitu Pak? Jadi ada orang buta dan orang tuli yang tidak bisa datang ke masjid. Caranya bagaimana supaya mereka bisa datang ke masjid? Caranya bagaimana Pak? Bu, caranya bagaimana? Kalau ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Iya, dibantu Pak, pasti kan. Caranya bagaimana? Hah? Pak Wali, caranya bagaimana Pak? Ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api. Bu, caranya bagaimana? Hah? Dijemput, betul.
Bapak ke sana, nggak usah ditarik Pak, bahaya kalau ditarik, mukul dia, tarik, pukul, sama kayak gini tadi, ganti gitu. Datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Itu cara terbaik. Maka Bapak Ibu lihat, kalau ada orang nggak bisa ke masjid, datangi ke sana, pegang tangannya, dipijut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, mari kita ke masjid. Begitu cara. Jangan diomelin, jangan ditarik mukul dia nanti. Tapi dibijitin dulu Pak tangannya. Syukur-syukur ibu sama bapak bawa apel 1 kilo. Atau bawa gorengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada gorengan, tumben Pak Haji. Iya, pokoknya makan aja sudah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Allah yang memberikan kita telinga telah memanggil kita. Yang memberikan kita sehat telah memanggil kita. Mari kita ke masjid. Insya Allah Pak ya? Pak, insya Allah Pak. Pak, itu bukan tugas saya Pak, itu tugasnya Pak Ketua DKM sama Pak Wali Nagari. Begitu? Hah? Itu tugasnya Ustadz Pak, bukan tugas saya. Tugas saya menjaga anak istri saya. Begitu? Bapak Ibu yang mulia, kalau seandainya kita berkumpul seperti ini, kemudian ada orang datang, 3 orang saja, ketemu sama Pak Ketua DKM. Pak Ketua, saya mau izin, bukan saya mau merusak masjid, saya bukan mau memecahkan kaca, bukan mau mencongkel ini keramik. Saya pokoknya nggak mau merusak masjid, cuman saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Hah? Boleh Pak? Bu, boleh Bu? Kenapa kalau tiangnya terpotong? Rubuh. Betul Pak. Emang ini punyanya Bapak masjidnya? Bu, emang ini punyanya Ibu masjidnya? Kok Ibu ngelarang-larang? Maka Ibu dan Bapak akan mengatakan, memang bukan punya kami, tapi kami punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan masjid ini supaya tidak roboh. Karena masjid tempat kami beribadah, betul? Tempat kami berkumpul, mendidik anak-anak kami, betul? Betul. Maka kami bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan masjid itu. Bapak Ibu yang berkata Allah Ta'ala, Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, maka dia meruntuhkan tiang agama. Sekarang berapa banyak orang yang mau meruntuhkan tiang agama? Ibu dan bapak diam saja. Agama mau roboh Pak, Bu, agama mau runtuh, ibu diam saja. Yang penting saya sholat, yang penting anak saya sholat, suami istri saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Wali sama Pak Ketua DKM. Boleh begitu? Maka bapak harus tanggung jawab, ibu harus tanggung jawab. Pak, tanggung jawab Pak. Nanti ditanya di akhirat. Kata Sayyidina Umar, setiap orang beriman tanggung jawabnya 40 ke depan, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang. Kalau di Jakarta 40 ke atas, 40 ke bawah. Punya apartemen kan. Sehingga kalau satu saja orang tidak sholat, Pak, Bu, Masya Allah. Satu orang tidak sholat, satu orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia punya pesanan kursi khusus di neraka. Dia akan duduk di kursi itu selama 80 tahun akhirat. Satu hukum namanya, 80 tahun akhirat. Bapak nunggu kereta, nunggu di bandara, 1 hari nggak datang, ngamuk-ngamuk sama maskapai. Betul nggak? Mana nih delaynya sampai 1 hari? Kami minta kompensasi. Betul nggak Pak? 1 hari Pak itu. Jangan ini di neraka selama 1 hukum 80 tahun akhirat Pak. 80 tahun akhirat. Di bawahnya dikasih kursi dari api neraka. 1 sholat. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak kemenakan kita sekarang. 1 sholat saja ditinggalkan dengan sengaja. Apa tidak kasihan Pak? Kemarin saya di Jakarta Pak, di bypass. Ada bypass. Ada kucing nyebrang. Tiba-tiba mobil ngerem. Buka, ada bule Pak. Ada bule. Bule buka. Begini dia. Katanya, diambil tuh kucing. Di pinggir jalan. Ini kucing Pak. Kucing. Yang kalau mati nggak ada hisab. Ini manusia, tidak sholat, bapak ibu biarin, tidak dicari. Ini kucing aja diselamatin. Dan yang belakang ikut begini-begini lagi kemana? Awas, ada kucing di tengah jalan mau keinjek. Mau keinjek Pak, kucing. Ini manusia, dibilang sama Allah, kalau kamu nggak sholat, 80 tahun akhirat kamu dibakar. Kok tidak dicari sama bapak sama ibu?
Betul Pak? Maka Bapak yang mulia, jangan-jangan itu anak kemenakan kita. Maka ditemui satu-satu Pak. Ditemui satu-satu. Maka Bapak Ibu ya, yang pertama adalah saya mengajak. Kami mengajak, kenapa harus kembali ke surga? Pokoknya kerjakan. Kalau dikerjakan nanti akan ada hasil. Mereka akan kembali ke surga. Meskipun hasilnya ada dua. Hasil itu ada dua. Satu berhasil, satu gagal. Tapi kata orang cerdik pandai, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Bagaimana mungkin akan ada hasil kalau Bapak Ibu tidak kerjakan? Dulu Pak, di zaman jahiliyah, yang seperti itu, ada satu orang, bukan hanya ustadz, bukan hanya ambiyah, bukan hanya hafiz, bukan hanya alim, satu orang yang disebut dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi ketika zaman jahiliyah tidak atau belum melakukan doa. Belum melakukan doa. Apakah umatnya berubah? Tidak. Nabi hanya bisa nangis di bawah hiro. Ya Allah, ini bagaimana ya Allah, umat jahil ya Allah. Bagaimana ya Allah, tidak ada yang taat kepada Engkau 100% ya Allah. Mereka setelah menyembah Engkau, mereka menyekutukan Engkau ya Allah dengan berhala-berhala mereka. Hanya bisa nangis di bawah hiro. Ibu kalau sudah pernah umroh atau haji, pasti ke bawah hiro. Betul? Itu membuat kita ini sadar Pak, bahwa ketika ada Nabi saja, Nabi tidak melakukan kerja menjemput door to door tadi dari pintu ke pintu, maka umat tidak berubah. Satu sisi Nabi dibeginikan, Muhammad, Al-Amin, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona, tapi umat tidak berubah. Begitu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk bergerak menjemput door to door dari pintu ke pintu dengan awalan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya. Kemudian ayatnya terus sampai akhirnya ada satu ayat mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi SAW bertutur mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, ucapkanlah, yakinlah olehmu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka aku akan berjaya, aku akan sukses, aku akan bahagia. Apa kata mereka? Gila Muhammad. Yang 360 Tuhan saja gak selesai masalah kami. Kamu mengajak Tuhan yang satu. Gila kamu. Yang banyak rame-rame aja masalah gak selesai. Apalagi cuma satu katanya. Tapi apakah Nabi mundur? Tidak. Apakah Nabi stop, berhenti? Tidak. Nabi tetap yakin bahwa Allah adalah satu-satunya ilah. Terus Pak, dijemput. Sehingga akhirnya yang tadi Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona, rontok, menjadi gila, majnun, pendusta agama, memecah belah masyarakat, pengkhianat Lahta dan Uzza. Tetapi satu sisi, apa yang terjadi? Abu Bakar masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam. Abu Ubaidah masuk Islam. Dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Maka Bapak Ibu yang mulia, kalau hari ini seluruh anggota masjid ini semuanya hafiz, mohon maaf, alim, abuya semuanya. Tapi kalau tidak mengerjakan kerja door to door, maka umat tidak akan berubah. Betul Pak? Kemarin waktu 1 tahun penyelenggaraan Galun, saya hadir di Masjid Al-Ikhlas, mengundang satu abuya dari Bukit Tinggi. Ceramahnya bagus, menyayat hati, meningkatkan iman. Tapi yang saya masih pertanyaan dalam hati, yang meningkat imannya yang di dalam masjid. Betul tak? Sedangkan yang di luar masjid, imannya tetap begitu saja. Tetap saja dia main narkoba, tetap saja dia main, mohon maaf, LGBT, tetap saja dia main balap liar, tetap saja dia main pencurian. Karena apa? Tidak terhubung antara masjid dengan mereka. Nah, door to door ini adalah bagaimana caranya menghubungkan masjid dengan mereka. Kalau Bapak tidak hubungkan ini dengan mereka, maka sama sekali mereka pasti tidak akan bisa masuk masjid, kecuali dengan diajak. Tidak ada Pak, orang masuk penjara tobat itu tidak ada. Betul Pak ya? Yang ada kok orang masuk penjara, kemarin jadi maling sendal, sekarang maling motor. Yang kemarin kucing masuk penjara jadi harimau. Yang ada begitu. Itulah awal dari ketidakpedulian kita untuk mengajak mereka masuk ke dalam masjid. Maka Bapak Ibu ya, untuk menciptakan Kamtipmas, menciptakan keamanan dalam negeri kita ini hanya dengan cara mengembalikan setiap orang ke masjid agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau 'alal qura amana wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu nagari, dalam satu kecamatan, satu kabupaten mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka
keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Sekarang dibalik, kenapa yang dari atas? Hujan menjadi banjir, hujan menjadi galudung, baik dari bawah menjadi gempa bumi, tanah longsor, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak angkatan 65. Anak-anak angkatan 65 Pak. Karena yang di penjara ada juga Pak, perbuatan cambul dilakukan oleh anak-anak angkatan 65, umurnya 51. Kenapa itu terjadi? Karena iman dan takwa tidak ada dalam satu kampung, itu ada tetapi sedikit tidak seluruh. Maka Bapak Ibu ya, Ibu yang berbahagia, caranya adalah mengembalikan mereka ke masjid. Caranya yang pertama, kerjakan. Kerjakan. Jangan nggak kerjakan. Kalau dikerjakan akan ada hasil. Tapi kalau Bapak tidak kerjakan, maka tidak akan ada hasil. Yang pertama kerjakan. Seperti Nabi tadi, Nabi kerjakan. Yang kedua istiqomah. Terus menerus, setiap hari. Kalau perlu setiap waktu, sholat. Jemput. Jadi kalau Bapak nanti sama Ibu pergi ke masjid, jangan lurus aja, belok kanan, belok kiri. Assalamualaikum, Pak, udah azan, mari kita sholat. Assalamualaikum, Pak, udah azan, mari kita sholat. Begitu, kerjakan terus menerus. Jadi belok-belok nanti jalannya. Coba Pak ya, jangan lurus-lurus aja ke masjid Pak. Belok-belok. Insya Allah Pak ya, kerjakan dengan berulang-ulang. Terus istiqomah. Kenapa istiqomah? Sekarang saya ganti. Berapa banyak laki-laki balik di tangan datar yang tidak tahu kalau tidak sholat itu dosa? Pak Ali, berapa banyak laki-laki balik di tangan datar yang tidak tahu kalau tidak sholat itu dosa? 0%. Tidak, jawabannya sama, mendekati 0% karena ada laki-laki di gila. Betul? Kecuali pura-pura gila Pak ya, di luar Pak. Kecuali di luar pura-pura gila. Pertanyaannya adalah, setiap orang sudah tahu kalau tidak sholat itu dosa. Bahkan anak kecil pun tahu. Kita cek ya, Dek, kalau tidak sholat dosa apa pahala? Dek, kalau tidak sholat dosa apa pahala? Dosa. Anak kecil aja tahu. Kenapa setiap orang tahu kalau tidak sholat itu dosa, tetapi kenapa tetap tidak sholat? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Hah? Tadi udah bisa jawab. Kenapa tidak sholat? Karena tadi sholat di sini tercabut, sholat dari sini tercabut. Kenapa? Karena iklannya terhenti. Karena iklannya terhenti. Alias kata Bapak mengatakan yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat, urusan dia Pak, bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Wali, itu urusannya Pak Ketua DKM. Maka kenapa harus door-to-door, harus istiqomah? Kita mengiklankan bagaimana sholat masuk dalam sini, bagaimana sholat masuk dalam hati. Insya Allah Pak ya, yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomahkan. Insya Allah mereka akan kembali ke masjid. Betul Bu ya? Betul Pak ya? Jangan pernah memikirkan hasil, karena Nabi saja ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha may yahdi may yasha. Yahdi may yasha. Maksudnya apa? Allah saja menegur Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku yang bisa memberi hidayah. Jadi tugas Bapak Ibu, jangan berpikir dia ini bakal tobat, tidak usah. Bapak Ibu kerjakan saja, nanti yang memberi hidayah siapa? Tapi Bapak Ibu semuanya kerjakan. Jadi kalau sekarang dihitung laki-lakinya angkatan 65 berapa nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya inilah. Kalau hari ini ada 50, maka besok harusnya ada berapa? 100. Kalau besok 100, maka hari Kamis ada berapa? 200. Jadi sehingga nanti suatu saat maka masjid ini seluruh laki-laki baliknya akan masuk ke masjid ketika azan berkumandang. Bayangkan Pak, kalau seluruh tanah datar semuanya sholat subuh berjamaah, laki-lakinya Pak, seperti sholat hari raya, seperti sholat hari Jumat, kira-kira akan terjadi tanah datar. Maka dengan sendirinya adat bersani syarat bersani kita akan terangkat masalah. Dan masyarakat Madani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka akan tercipta dengan sendiri. Itu aja Pak ya. Tak kasih PR kalau Bapak sama Ibu. Tak kasih kerjaan. Karena kalau kami saja nangkep Pak bisa, tapi masalah tidak selesai. Kalau kita sama-sama sekarang bekerja sebagai orang beriman, judulnya orang beriman ini yang bekerja.
baik wali nagarinya beriman, baik ketua DKM-nya beriman, ustadznya beriman kepada Allah sempurna, kemudian tokoh masyarakatnya beriman, orang kayanya beriman, orang miskinnya beriman, orang laki-lakinya beriman, perempuannya beriman, anak-anaknya beriman, maka seluruhnya menjadi orang beriman. Ada polisinya juga beriman, ada tentaranya juga beriman, maka seluruhnya bekerja atas masjid, kembali ke surga kami, maka cita-cita kita akan tercapai. Cukup ya? Suruh siapa undang Kapolres Pak? Gomelin Pak. Ya kan? Mungkin itu saja dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan, boleh silakan tanya. Dan saya harapkan tidak ada. Ada yang tanya Pak? Enggak ya? Nanti kita tanya di sini kalau mau diskusi boleh. Dan sekarang Bapak Ibu ya, ini kerjaan kita. Mohon maaf, kemarin kami belajar jemput orang Pak. Jadi di Masjid Laskar di Koto apa? Koto Gading ya. Di Koto Gading kami dari teman-teman kepolisian ini belajar untuk bekerja sama dengan orang masjid. Jadi seolah-olah kami seperti orang muhajirin Pak, dari Mekah pindah ke Madinah. Dan bapak-bapak yang di sini kemarin jadi orang Ansor. Jadi antara bapak dan ibu, antara bapak dengan kita maghrib sampai isya itu belajar menjemput orang. Kita tanya sama bapak, Pak, jalan-jalan ke masjid mana Pak? Oh itu Pak, itu. Oke ya, nanti bapak sebagai orang sini tugasnya ketok-ketok pintu, kami yang ngomong. Begitu. Maghrib sampai isya. Alhamdulillah kemarin dibagi berapa? 3 atau 2 ya? 3 rombongan. Dibagi 3 rombongan. Saya tanya satu rombongan itu gimana? Dapat berapa rumah? Dapat 9 rumah. Ada yang dapat yang 7 rumah. Dia bilang 7 rumah, yang mau ke masjid 3 rumah. 3 laki-laki. Alhamdulillah. Begitu Pak caranya. Jadi ini bukan sekedar ngecap, sekedar omong kosong belaka, bukan, tapi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu seluruhnya, mari kita aksi. Pakai duit nggak Pak kalau jemput orang itu? Hah? Pakai anggaran dana desa nggak? Enggak kan? Kita mau aja apa enggak gitu aja. Sedih Bu sekarang, sedih pokoknya kalau enggak mereka ke masjid, sedih. Saya bilang lebih baik mereka ke masjid meskipun mereka ini nakal tapi kelihatan di masjid, daripada mereka diam-diam saja tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Sendalnya aja tidak pernah ke masjid, diam-diam tahu-tahu batang sama batang, pedang-pedangan. Bu tahu ya Bu, batang sama batang tahu Pak? Nah itulah pokoknya bahaya Bu. Mendingan di masjid kelihatan ramai gitu, guling-guling, tidak apa-apa anak-anak begini, daripada dia diam-diam tapi tidak pernah ke masjid. Malaikat nyari sendalnya nggak ketemu. Ini sendalnya nggak ada nih, karena bisa dicatat nih sama malaikat. Sendalnya di rumah terus, bahkan sendalnya ada di kafe. Bapak Ibu yang mulia, yang kami temui setiap hari adalah itu kalau kami patroli Bapak Ibu. Kalau kami patroli malam itu, patroli kami namanya Blue Light. Itu setiap malam banyak sekali anak-anak kemenakan kita yang ada di kafe-kafe, yang ada di tempat nongkrong. Jam 12 sudah pulang. Nah ini butuh usaha kita, jemput mereka. Nomor 1 siapa Pak yang kita jemput? Nomor 1 adalah orang yang setiap 1 tahun sekali ke masjid. Yang nomor 2, setiap 1 tahun 2 kali ke masjid. Yang nomor 3, setiap 1 tahun 3 kali ke masjid. Sampai ranking paling bawah, Ustadz Abuya ranking bawah. Ranking terakhir, nggak usah dijemput bahasanya. Salam ya, Bu. Mau dah nih? Dan Abang Kesra 30 maaf. 30 masjid pertama, 30 atau 20 ya? 31 mana? 20 masjid pertama yang dari pertama saya masuk sekolah di Tanah Datar ini sudah kami kumpulkan. Kami akan minta testimoni. Pak, berapa jumlah laki-laki balik di kampung Bapak? Nanti kami tanya, sudah dihitung belum? Pak Ketua DKM sudah dihitung belum Pak? Jumlah laki-laki balik di sini? Baik, belum dihitung. Pak Ali, sudah dihitung belum Pak jumlah laki-laki balik di sini Pak? Hah? Data. Oke, boleh, nggak apa-apa, data. Terus gambaran singkatnya boleh. Sholat Jumat atau sholat hari raya itulah laki-laki balik. Tinggal difikskan berapa jumlahnya, nanti dijemput satu. Akan ada terbentuk 4 golongan. Golongan yang pertama golongannya Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Dia adalah orang yang masuk dalam Islam tanpa pikir-pikir. Hari ini ada golongannya Abu Bakar? Ada. Bang, pergi ke masjid. Wih, untung diingatkan. Sebentar, tunggu sebentar. Ambil sarung ya, ikat sarung. Ayo ke masjid. Bismillah. Alhamdulillah. Untung diingatkan sama Bapak. Golongannya Abu Bakar. Yang nomor 2, golongannya Abu Sufyan. Bapak tahu Abu Sufyan? Pak? Kalau Ibu tahunya Abu Gosok. Pak, tahu Abu Sufyan Pak? Abu Sufyan adalah
panglima perangnya orang kafir, tapi ujung-ujungnya ketika dekat peristiwa Futuh Mekah, dia masuk ke dalam Islam. Masuk Islamnya masbuk, terlambat, tapi enggak masuk Pak. Enggak apa-apa terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apa golongan hari ini? Abu Sufyan ada, lagi kerja. Assalamualaikum, ke masjid, nanggung Pak, duluan katanya. Duluan Pak, begitu masuk masjid kita sholat Allahu Akbar. Selesai sholat, dia di paling belakang berdiri, nambah 1 rakaat. Masbuk di belakang. Tapi dia masuk ke dalam masjid. Itulah golongannya Abu Sufyan hari ini. Ini Pak, 2 ini yang akan dihasilkan ketika kita bekerja door to door. Yang ketiga, ada namanya Abu Thalib. Golongannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Dia tidak bisa masuk ke dalam Islam. Meskipun dia mendukung kerja Nabi, sangat senang dengan kerja Nabi. Ada golongan hari ini? Ada. Assalamualaikum udah ke masjid, mantap. Pak Haji mantap. Kalau tidak ada Pak Haji ini, kampung kita runtuh, tidak ada yang sholat Pak Haji. Maka saya mendukung kerjanya Pak Haji. Itu Pak Haji, sebelah sana tidak sholat, sebelah sana tidak sholat. Oh semuanya banyak tidak sholat, saya tunjukkan Pak Haji. Cuman Pak Haji jangan ngajak saya. Saya titip salam aja sama Allah sama Pak Haji ya. Saya tidak sholat, saya di rumah saja. Itu golongannya Abu Thalib. Ada Pak? Ada. Tapi mudah-mudahan nanti berubah menjadi Abu Bakar, kalau tidak Abu Sufyan. Yang terakhir Abu Jahal, Abu Lahab. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan tabbat yada Abi Lahabin. Tapi Bapak Ibu ya, itu resiko. Jangan dimasukkan dalam hati. Itu keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan saja. Insya Allah ya. Sekali lagi saya tanya, Pak, siap kerjakan Pak? Baik, ragu-ragu. Pak Wali nggak ada dana desanya, nggak mau saya. Pak, siap kerjakan? Ibu siap kerjakan? Mudah-mudahan 100%, terutama laki-laki balik nanti masuk ke dalam masjid. Ketika kita ke masjid, Allah sayang sama kita, sudah ngasih rezeki kita. Jangan lupa sama Allah Pak, kalau dipanggil sama Allah datang, kan begitu. Begitu malam harinya kerja kita apa? Kerja kita mengenalkan mereka kepada Allah. Ya Allah, tadi sudah datang ke Pak Soleh ya Allah, belum bisa datang ke masjid ya Allah. Masih jadi Abu Jahal ya Allah, masih jadi Abu Thalib ya Allah. Jadikan dia Abu Sufyan dan Abu Bakar ya Allah. Kalau ya didoakan malam harinya jam 1:30, jam 2 didoakan, sehingga nanti lama-lama yang Abu Jahal sama Abu Thalib berubah menjadi Abu Bakar ataupun Abu Sufyan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang penting saya sudah ikrar sama Bapak. Bapak mau kerjakan, Ibu mau kerjakan. Betul? Awas kalau nggak dikerjakan. Suruh siapa undang Kapolres, diomelin sekarang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari sini berarti mau dijelaskan. Ada yang tanya Bu? Ada yang tanya Pak? Boleh kalau Bapak nanti nanya, kita merapat sebentar, tidak ada masalah. Masih sebelum Isra, nanti kita bincang-bincang bagaimana. Kalau Bapak sama Ibu mau pesan anggota nanti yang bahasanya mau door to door, ada 3 pilihan. Door to doornya maghrib sampai isya aja. Tapi tetap itu tugasnya Bapak loh ya, kami hanya membantu loh Pak. Ya Pak, tugasnya Bapak di sini. Ada 3 pilihan. Yang pertama dari maghrib sampai isya, yang kedua dari maghrib sampai subuh, yang ketiga mungkin sesuai dengan analisa Bapak. Maksudnya gimana? Kalau kampusnya parah sakitnya, maka tidak bisa hanya dengan 1-2 kali. Sebagaimana Bapak sakit, mohon maaf jantung, tidak bisa opnamnya cuma 5 menit di rumah sakit. Kalau saya sakit jantung, opnam Pak berapa? Saya maunya 5 menit. Boleh kata dokter? Tidak boleh karena sakitnya parah. Tapi kalau cuma lecet-lecet, nah Pak saya lecet Pak jatuh dari naik motor, terus Bapak ke rumah sakit, opnamnya berapa lama? Tidak ada 1 jam pulang, kan begitu. Nah sekarang Bapak analisa sendiri kampung Bapak itu lecet, apa stroke, apa sakit jantung, apa panuan, kan gitu. Silakan analisa sendiri, berapa lama Bapak butuh dokter, kan gitu. Maka Bapak silakan, kalau butuh silakan nanti koordinasi dengan kami. Tapi kalau bisa Bapak sendirilah. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu bisa door to door dengan sendiri. Itu Pak ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dari saya untuk menjelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saya duduk di sini, nanti Bapak Ibu silakan tanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.